Dari awal kita sudah sepakat bahwa ini kasus korupsi besar. Dan ternyata selain Kejaksaan Agung, selain rakyat, BPKP menyebut memang besar, 300,03 triliun. Kalau sekarang dipersoalkan harganya terlampau tinggi dan lain-lain, udah pasti hal-hal buruk yang di dalamnya terjadi. Yang kita menjadi pertanyaan adalah sampai hari ini untuk teman-teman ya, kenapa hakim dan jaksa tidak mempersoalkan posisi Harvey Muiz yang disebut representasi atau perwakilan dari PT RBT? Sebab definisi atau ungkapan itu sebenarnya tidak ada di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi menurut hemat kami, hakim baiknya mengulik kenapa ungkapan sebagai representasi atau perwakilan yang dipakai oleh jaksa penyidik dan penuntut umum. Harusnya tarik itu semua orang-orang yang mendapat manfaat dari kinerja atau korupsinya PT RBT. Kami yakin kalau itu yang dilakukan oleh hakim, akan banyak orang-orang besar terlibat di dalamnya. Bukan hanya seperti sekarang, hanya sebatas Dirut, hanya sebatas Harvey Muiz. Malah yang disebut-sebut jenderal yang kemarin bintang 1 belum juga dijerat. Padahal sudah berulang-ulang diungkapkan dalam sidang. Jadi kita berharap agar hakim lebih mengedepankan untuk segera memerintahkan jaksa mengulik, mencermati dan mendalami apa itu Harvey Muiz. Posisinya sebagai apa sebenarnya di dalam PT RBT? Kalau di Undang-Undang Perseroan Terbatas kan ada komisaris, ada direksi. Kok ini nggak ada definisi itu? Jadi Harvey Muiz tidak bisa disebut sebagai representasi RBT. Itu persidangan menjadi keliru. Supaya persidangan tidak keliru, kami harapkan majelis hakim membongkar posisi Harvey Muiz supaya kelihatan siapa yang menerima manfaat dari PT RBT. Kami yakin kalau itu dilakukan, maka persoalan harga yang terlalu mahal, harga smelter, dan lain-lain kelihatan bahwa pelakunya bukan sebatas Harvey Muiz, bahwa yang mengkondisikan atau membuat membuat harga menjadi berbeda yang merugikan PT Timah bukan sekelas Harvey Muiz. Ada orang di atasnya yang lebih mampu melakukannya. Harvey Muiz kita lihat hanya diperkenalkan oleh Kapolda kok dengan pihak-pihak PT Timah hanya segitu. Tapi ada orang yang lebih besar dari dia. Jadi harapan kita majelis hakim lebih membuka mata hatinya bahwa ungkapan atau pengertian atau posisi seseorang disebut mewakili itu nggak ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kalau ada perusahaan yang bermasalah, komisaris dan direksi yang bertanggung jawab. Nah, kalau ada orang disebut mewakili, tanya dulu kenapa dia bisa mewakili RBT, siapa dia? Jangan-jangan pemilik manfaat dari PT RBT yang menugaskan orang ini, menugaskan Harvey Muiz. Jangan-jangan, supaya para pelaku yang sesungguhnya bisa dijerat dalam persidangan berikut. Kami yakin ini belum pelaku yang sesungguhnya. Berarti melihat bilang jabatan Harvey Muiz ini manipulatif gitu Pak? Sepertinya manipulatif. Coba di dalam buka Undang-Undang Perseroan Terbatas, ada nggak definisi dari perwakilan? Mewakili atau representasi apa? Nggak ada. Kalau dia mewakili PT RBT, mana surat komisarisnya? Surat kuasa dari direksi. Surat direksi mana? Ada nggak? Nah sekarang kalau itu nggak ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, kok itu digunakan dalam persidangan? Harusnya ditanya, apa arti mewakili? Perwakilan apa ini maksudnya? Atau jangan-jangan maksud perwakilan dan mewakili itu adalah penerima manfaat? Ada nggak di ahunya bahwa Harvey Muiz penerima manfaat? Kami yakin orang itu yang disebut selama ini R itu begitu. Kita lihat dari sidang nggak bakalan ada orang pun yang bisa melindungi Harvey Muiz karena sidang udah terbuka. Tetapi kalau untuk disebut bahwa ada orang yang dilindungi di atas level Harvey Muiz, benar. Harapan kita hakim jangan mau dalam tanda kutip dipecundangi orang-orang yang menskenariokan sidang hanya sebatas Harvey Muiz. Begitu. Kan dia disebut mempertemukan, tentu ada nuansa-nuansa ingin mengkondisikan dari awal. Artinya ada niat dari awal, niat untuk mengkorupsi, niat untuk menyimpangkan kewenangannya. Ini harus diperiksa oleh hakim. Majelis hakim harus berani melakukannya. Begitu. Kita bisa cek bersama-sama nanti dan kita rasa mengada-ngada harga itu. Memang dari awal udah diingatkan mereka korupsi kan. Jadi wajar untuk dibengkakkan harga. Faktanya dalam kasus itu terlihat harga smelter PT RBT lebih mahal ketimbang smelter yang lainnya. Nah, semoga hakim, majelis hakim, kemudian sidang yang terbuka untuk umum itu bisa membongkar siapa
penjahat lain yang lebih besar dari sekedar Harvey Muiz. Begitu. Sepertinya Harvey Muiz hanyalah kanal untuk menghentikan derasnya arus kepada orang-orang besar. Ini kanal untuk meredam arus besar untuk menyentuh orang-orang yang sesungguhnya lebih besar dari seorang Harvey Muiz. Begitu. Itu bisa dibilang jadi tumbal bang, mungkin bang. Ya, kalau kita lihat dari objektif dari luar tumbal, tapi kalau dia memposisikan dirinya menerima kondisi itu, ya kita mau bilang apa kan? Tapi kita yakin bahwa sesungguhnya kejahatan tidak ada yang sempurna, akan terbuka nantinya di sidang-sidang. Terima kasih.